banyak ilmu baru membuatmu teriak. Halo, hai, ini aku Blippi. Wow, coba lihat tempat ini, indah sekali. Ada begitu banyak daun di tanah, dan pepohonan ini sangat besar. Hei, apa kalian lihat daunnya gugur dari pohon? Ya, omong-omong, ini musimnya. Ya, ini musim gugur. Namanya musim gugur. Dan di video ini, kita bersama-sama akan belajar tentang musim gugur. Baiklah, ini pasti seru. Ayo, mulai! Wow, aku sangat suka luar ruangan. Hei, apakah kalian tahu ada 4 musim sepanjang tahun? Mari kita sebutkan. Baiklah, yang pertama, musim semi. Wow, saat itulah bunga-bunga mulai bermekaran. Semuanya mulai menghangat. Dan terkadang hujan sering turun saat musim semi. Ya, wow, semuanya pun tumbuh. Indahnya. Wah, astaga, sekarang panas sekali. Ya, ini adalah musim panas. Wow, aku suka musim panas. Aku suka pergi ke pantai, aku suka berbaring di atas handuk, dan aku suka menikmati matahari. Jangan lupa minum limun saat musim panas ya. Lalu, datanglah musim gugur. Ya, lihat semua daun yang berguguran. Ya, namanya adalah musim gugur. Wow, pepohonan dan dedaunan mulai berganti warna. Mungkin awalnya hijau, lalu daunnya berubah warna menjadi oranye, merah, dan kuning. Dan warna-warna yang sangat indah. Musim apa ini? Sangat dingin rasanya. Iya, ini adalah musim dingin. Inilah saat salju mulai turun di beberapa tempat di dunia. Cuacanya jadi semakin dingin. Saat inilah kalian bisa melakukan olahraga musim dingin yang seru. Baiklah, itulah keempat musim. Tapi sekarang adalah musim gugur. Jadi mari kita belajar tentang musim gugur. Iya. Wow, coba lihat dedaunan di tanah ini. Apa kalian melihatnya? Wow, aku suka musim gugur. Ya, dedaunan ini berguguran ke tanah karena ini adalah musim gugur. Hei, coba lihat. Lihat dedaunan ini. Warna daun ini hijau. Wow, sangat indah. Indah dan basah. Ya. Hei, lalu saat musim gugur, wow, apa kalian lihat dedaunan yang sama berubah warna menjadi kuning? Ya, dan dedaunannya juga menjadi kering. Daunnya mengering, lalu ini berguguran ke tanah. Wow, lihat dedaunan ini. Wah, aku akan kumpulkan beberapa dan menggunakannya untuk sebuah proyek seniku nanti. Akan kutunjukkan proyek seninya ya, pasti akan sangat keren. Wow, ada banyak. Wow, coba lihat kedua daun ini. Wow, 1, 2 daun. Hei, apa warna dari daun ini? Ya, keduanya berwarna coklat. Dan daun ini sangatlah tipis. Dan yang ini daunnya tebal. Wow. Lihatlah daun ini. Wow. Daun ini sangat kecil. Dan daun ini sangat besar. Oke, aku akan mengumpulkan daun-daun ini dan memakainya untuk proyek seni kita nanti. Tunggu sebentar. Ini ada daun lagi. Wow, 2 buah daun lagi. 1, 2. Dan apakah warnanya? Iya, warnanya kuning. Wow, kita punya banyak sekali daun yang bagus untuk proyek seni kita. Oke, mari kita lanjut lagi mengumpulkan daun. Wow,
coba lihat daun-daun hijau ini. Hijau itu warna yang sangat keren. Wow, lihat ini. Ini benar-benar keren. Coba lihatlah. Apa kalian lihat daun yang ini? Warnanya hijau dan perlahan dia akan berubah warna menjadi warna merah. Hei, mungkin kita bisa melihat ke tanah dan mencari apakah ada daun yang jatuh. Hei, ini dia. Ada 2 di sini. Ini 1. Kemana yang satunya ya? Ini dia. Baiklah, 2 daun warna merah. Bagus sekali. Hei, wow, coba lihat dedaunan ini. Iya, kita sangat hebat dalam mengumpulkan dedaunan ini semua. Hei, lihatlah, kita punya daun berwarna kuning. Kita punya daun berwarna hijau. Kita juga punya daun warna oranye. Dan kita punya daun warna coklat. Banyak sekali daun untuk kita pakai. Ya, masih ingat yang kukatakan tadi? Kita mengumpulkan dedaunan ini untuk proyek seni. Dan inilah dia. Jadi proyek seni kita ini membutuhkan dedaunan, spidol hitam, kita butuh lem, dan atau selotip. Dan juga selembar kertas putih yang besar. Wow. Oke, pertama kita harus mengambil spidol hitam ini dan menggambar sebuah batang pohon, yaitu sebuah gambar persegi panjang tinggi. Siap? Sempurna. Ini adalah bentuk persegi panjang. Dan sekarang kita harus membuat sebuah daun. Ini dia. Ya, ini terlihat seperti sebuah pohon yang hebat. Ya, benar sekali. Sempurna. Itu adalah pohon yang sangat rimbun. Oke, nah selanjutnya kita bisa mengambil lem atau selotip. Lalu, kita akan memasangnya di pohon. Tentu bersama dedaunannya. Baiklah, aku akan mencoba lemnya lebih dulu. Mari kita lihat. Daun ini terlihat hebat. Ya, baiklah. Cukup oleskan lemnya di belakangnya. Tempel di sana. Wah, terlihat luar biasa. Bagaimana dengan daun warna kuning? Beri lem lagi. Wow, ini akan terlihat sangat hebat. Wow, coba lihat daun hijau ini. Wow, ini seperti pohon miniatur. Baiklah, beri lem yang sangat panjang di sini. Sempurna. Ini akan sangat seru. Aku ingin tahu berapa banyak daun yang akan kita tempel di selembar kertas ini. Aku tidak tahu sama sekali. Aku akan terus menempel dedaunan ini satu persatu. Wow. Aku tidak tahu apakah daunnya bisa menempel di kertas ini. Hei, bagaimana jika kita coba selotip? Mungkin selotip akan jauh lebih baik. Baiklah. Ya, itu bekerja dengan bagus. Baiklah, terkadang dalam hidup jika sesuatu tidak berhasil, kalian bisa mencoba hal lain dan mungkin itu akan berhasil. Wow, sempurna. Ini terlihat sangat bagus. Satu lagi. Wow. Wow, kerja bagus. Kita baru saja membuat sebuah pohon di kertas dari semua dedaunan yang kita kumpulkan tadi. Kerja bagus, sangat menyenangkan membuat karya seni dengan kalian. Lihat dedaunannya.
Warnanya sangat hijau. Hei, dan saat ku sentuh ini dengan lembut, ya, tidak ada yang terjadi. Daunnya sangatlah lembut dan juga lembab. Wow, hah, tapi daun yang di sebelah sini, wow, daun ini terlihat telah gugur dari pohon di atas sana. Biar ku ambil ya. Ya, kalian lihat daun ini? Yap, ini jelas sekali gugur karena ini musim gugur. Hehe, dan berubah menjadi coklat. Apa yang terjadi jika ku remas ya? Iya, apa kalian dengar? Daunnya telah hancur karena ini sangat kering. Oke, kita simpan untuk nanti ya. Jangan tinggalkan dedaunan. Tidak ada waktu untuk tidur. Ini saatnya membuat karya seni. Yeah! Lihatlah ini, karya seni yang lain. Aku sangat bersemangat. Aku suka daun dan aku suka musim gugur. Baiklah, jadi untuk karya seni ini, kita butuh krayon. Wow, aku menjatuhkannya. Ini adalah warna-warna dari musim gugur. Lalu kita butuh beberapa daun, ya, dan kita butuh kertas putih. Dan untuk membuat proyek seni ini, kalian butuh permukaan yang rata. Ya, seperti meja piknik ini. Baiklah, jadi pertama mari kita pilih daun. Mari kita lihat. Bagaimana jika kita ingin, daun hijau ini. Wow, ini akan sangat keren. Baiklah, kalian bisa membaliknya seperti ini. Ya, ini jadi menghadap ke bawah. Jadi kalian lihat sisi bawah daun ini. Ya, tepatnya sisi belakang ini. Dan letakkan di bawah selembar kertas. Jadi aku merasakan daunnya di sini. Lalu, karena warnanya hijau, aku akan memakai krayon hijau. Lalu, usapkan dengan lembut di atasnya. Wow, apa kalian lihat? Ini sangat keren. Dan sekarang aku akan menghiasnya sedikit dan menggambar tepiannya dengan warna hitam. Ya. Ini dia, daun yang sangat indah. Oke, mari kita buat ini satu lagi di kertas yang sama. Bagaimana dengan daun oranye yang besar ini? Ya, ini sedikit oranye dan sedikit coklat. Oke, ada lubang di sini. Tidak apa-apa, ini akan sedikit sulit, tapi kurasa kita bisa. Oke, aku akan meletakkannya mendatar seperti itu. Ya, dengan sudut yang berbeda. Nah, sudah. Baiklah, lalu kita ambil warna coklat. Siap? Wow, lihat. Wah, apa kalian lihat yang kita lakukan? Ini keren, bukan? Oke, aku akan menggambar tepiannya. Ya, aku suka menggambar tepinya. Ya, kalian tidak perlu melakukannya. Tapi aku ingin melakukan ini karena ini akan membuatnya jadi agak lebih terlihat. Ya, hei, aku punya ide. Bagaimana kalau kita ambil warna yang ketiga? Misalnya warna oranye, ya, dan tulis satu kata di bawahnya. Bagaimana jika kata gugur? Oke, siap? Eja denganku. G-U-G-U-R. Gugur. Hebat. Oke, mari letakkan di sana. Lalu, mari kita buat dari daun lain. Ada banyak pilihan daun di sini ya. Hei, coba lihat yang ini. Yang ini sangat unik. Ya, ini dari daun paku. Baiklah, mari kita letakkan tepat di sini. Lalu, kita pakai warna hijau lagi. Karena daunnya berwarna hijau, tapi kalian bisa pakai warna apapun yang kalian mau.
Wow, ini terlihat sangat keren. Wow, kalian bisa melihatnya? Tidak begitu kentara, tapi ini sangat keren. Ya, lihat, terlihat sama bukan? Baiklah, mari kita ambil krayon berwarna merah dan tulis kata daun. Siap? D-A-U-N. Daun. Baiklah, mari kita buat daun yang terakhir. Hei, aku tahu, kita masih belum memakai krayon yang berwarna kuning. Ya, mari kita pakai warna kuning. Kita cari daun kuning. Wow, lihat ini. Ya, itu warna daun kuning yang cerah. Oke. Baiklah, kita mulai. Kita letakkan daun ini di tengah. Ini dia. Dan kita mulai. Wow, lihatlah. Wow, daun ini juga hebat. Oke, mari kita eja satu kata terakhir. Mari kita pakai warna hitam karena kita tidak akan menggambar tepinya. Mari kita eja, aku tahu, mari kita eja namaku. Siap? B-L-I-P-P-I. Blippi. Bagus sekali. Rasanya sangat menyenangkan membuat karya seni seru bersama dengan kalian. Wow. Wow, rasanya sangatlah menyenangkan belajar musim gugur bersama kalian. Itu salah satu dari keempat musim favoritku. Kita belajar menghitung, belajar warna, belajar perbandingan ukuran, tekstur, dan membuat karya seni. Baiklah, ini adalah akhir dari video ini. Tapi jika ingin menonton videoku yang lain, kalian hanya perlu mencari namaku. Kalian mau mengeja namaku bersama? B-L-I-P-P-I. Blippi. Bagus sekali. Baiklah, sampai jumpa lagi. Dadah! 3, 2, 1. Hai, ini aku Blippi. Lihatlah di mana aku berada hari ini. Hari ini, aku ada di kebun binatang Woodland Park di Seattle, Washington. Apakah kalian pernah ke kebun binatang? Iya, mereka keren. Kau bisa melihat hewan yang besar, hewan yang kecil, bahkan juga lihat serangga. Aku sangat bersemangat. Ayo! Wah, kita di bagian belakang sebuah habitat. Ini luar biasa. Wow, coba lihat. Wow, sepertinya ini camilan untuk hewan. Nyam. Oke, aku akan taruh di sini. Wow, ini adalah makanan hewan yang ada di sini. Inilah yang mereka makan setiap harinya. Ayo kita lihat. Kalian lihat benda ini kan? Ya, kita perlu menaburkan bubuk di sini. Lalu diaduk. Dan inilah yang suka dimakan oleh hewan ini setiap hari. Oke, aku akan menaruhnya kembali di sini. Tapi hei, apakah kalian juga melihatnya? Wah, sepertinya ini bulu. Bulu ini pasti hewan yang ada di habitat ini. Ya, bulu, burung memiliki bulu. Kalian lihat, warnanya merah muda. Wow, apa kalian tahu hewan atau burung yang berwarna merah muda? Betul, flamingo. Baiklah, aku akan menaruhnya di sini. Lalu, aku ambil camilan ini dan ayo kita coba cari flamingo itu. Oh, hey, itu John. Hai. Hai, Blippi. Apa kabar? Baik, selamat datang kepada Gang Flamingo kami. Terima kasih. Kau sedang apa? Aku sedang menyapu bulu-bulu ini. Dan ini adalah flamingo. Oh, kalian lihat flamingo itu? Wow, bolehkah aku melihat mereka dari dekat, John? Ya, tentu saja. Baiklah. Wow. Hey, ayo kita lihat flamingo itu dari dekat. Oh, halo flamingo. Hey. Wah, para flamingo ini sangat cantik. Hei, apa kalian tahu waktu flamingo lahir, mereka berwarna putih. Ya, abu-abu dan abu-abu keputihan. Lalu, saat beranjak dewasa, warna mereka berubah menjadi merah muda. Karena
Makanan mereka mengandung banyak sekali warna merah muda. Wow, mereka luar biasa. Kalian lihat betapa panjangnya kaki mereka? Wow, panjang sekali. Kaki flamingo dewasa lebih panjang dari seluruh bagian tubuh mereka sendiri. Wow, lumayan menakutkan ya. Hei, kalian lihat bagaimana kaki mereka tertekuk ke belakang? Ya, kaki manusia itu menekuk ke depan. Akan tetapi, flamingo menekuk kaki mereka ke belakang. Pasti kalian pikir, wow, lutut mereka sangat fleksibel kan? Tapi hei, aku akan memberitahu kalian informasi menarik. Kalian lihat bagian kecil yang ada tepat di tengah kaki mereka? Yang kelihatan seperti lutut? Itu sebenarnya adalah pergelangan kaki flamingo. Wow, luar biasa. Nah, hei, ayo kita coba menyebarkan camilan ini ke air. Dan kita lihat apakah mereka akan datang. Oke. Oke, ini dia. Inilah pertunjukan duta hewan. Wow, lagi-lagi ada hewan yang hebat. Tempat ini menakjubkan. Hai, siapa namamu? Aku Susi. Oh, senang bertemu denganmu. Siapa itu? Ini Harry. Dia Oh. seekor sigung bergaris. Wow, sigung bergaris. Ya, ada warna hitam dan putih. Kenapa mereka bergaris begitu? Garis ini membantu mereka memberi sinyal pada hewan pemangsa yang ada di dekatnya bahwa dia adalah sigung. Jika mereka bertemu dengan sigung, mereka pasti tidak mau disemprot lagi. Oh, baiklah. Tunggu, kau bilang disemprot? Apakah itu bau yang kadang tercium saat kita sedang menyetir? Iya, kau benar. Itu bau yang sangat kuat. Kau pasti mengenalinya jika sudah pernah menciumnya. Kau pasti tidak akan keliru jika sudah pernah disemprot. Hahaha, ya, kenapa mereka menyemprot? Itu cara mereka mempertahankan diri. Jika seekor sigung merasa terancam, hal pertama yang mungkin Harry lakukan adalah menyerang ke depan atau berdiri dengan tangannya. Itu artinya, jangan macam-macam denganku atau rasakan akibatnya. Jika hewan itu terus maju, mereka akan disemprot. Wah, Harry sudah seperti pesenam saja jika berdiri dengan tangannya. Ya, itu menarik. Apa yang Harry makan? Hari ini dia makan serangga. Dia suka kumbang, dia suka sayuran, buah-buahan, bahkan dia makan daging. Wow, Harry keren sekali. Aku suka sigung. Oh, lihatlah. Ada hewan lucu lagi. Wow, ini adalah Eduardo. Halo, Eduardo. Wah, Eduardo adalah seekor armadillo bergaris 3. Wow, dan kelihatannya dia sedang makan serangga. Kelihatannya itu enak untuknya. Dan aku sudah mendapatkan izin untuk masuk ke dalam. Tapi mungkin dia akan tertarik dengan sepatuku ini karena mereka berbau. Jadi aku akan masuk ke dalam dan melihat apakah dia penasaran. Halo. Hai. Apa kabar? Wah, kalian lihat dia? Wow, dia memiliki tempurung yang sangat keras. Ya, armadillo bergaris 3 bisa membulatkan tubuh mereka persis seperti bola. Tapi dia tidak melakukannya saat ini, karena itu caranya mempertahankan diri. Ya, jadi dia merasa sangat nyaman sekarang. Hei, kalian melihatnya mengendus-endus sekarang? Oh, dia lucu sekali. Dan kuku-kuku jarinya sangatlah panjang atau kuku-kuku kakinya. Dan ada rambut kecil yang menyembul dari bawah. Wah, coba lihat dia. Wah, coba lihat. Lihat, ini seekor elang. Tunggu sebentar, siapa kamu? Namaku Lindsay, aku adalah penjaga duta hewan. Wow, siapa nama elang ini? Ini Cisco, dia adalah elang Harris berumur 32 tahun. Wow, Cisco, dia sangat cantik. Wow, aku suka sayapnya. Apakah sayapnya berukuran besar, tipis, atau kecil? Dia memiliki sayap besar dan lebar yang baik untuk membumbung tinggi, tapi tidak cukup bagus untuk melesat cepat. Oh, wow. Mereka hidup berkelompok atau sendirian? Elang Harris sangatlah istimewa karena mereka hidup berkelompok dengan elang lainnya. Biasanya burung pemangsa hidup sendiri. Oh, wow. Aku suka pada mata Cisco. Apa keunikan mereka?
Elang Harris dan burung pemangsa lain memiliki penglihatan yang sangat bagus. Itu keren sekali. Aku suka paruhnya, kelihatannya tajam sekali. Bolehkah aku melihatnya lebih dekat? Tentu saja. Wah, coba lihat Cisco. Wow. Wow, dia gagah sekali. Wow, hai Cisco. Wow. Wah, lagi-lagi ada hewan yang luar biasa. Wow, ini adalah burung hantu liang. Wow, siapa namanya? Ini adalah Papu. Oh, senang bertemu denganmu, Papu. Aku Blippi. Kalian lihat mata Papu? Mereka sangat besar dan berwarna kuning. Wow, apa artinya penglihatan mereka bagus? Penglihatan burung hantu sangat bagus. Wow, Papu itu sangat kecil. Apa dia masih bayi? Tidak, Papu sudah dewasa. Wah, apakah dia seperti burung hantu lain yang selalu mencari mangsa di malam hari? Jadi burung hantu lain adalah hewan nokturnal, mereka terjaga di malam hari, tapi Papu hewan diurnal, dia terjaga di siang hari. Wah, dia keren sekali. Dan Papu juga sangat manis. Wow, aku ingin membelainya karena dia begitu manis, tapi tidak akan kulakukan. Boleh aku melihatnya lebih dekat lagi? Tentu. Wow, lihat ini. Ini adalah Anahi. Ya, dia sangat cantik. Wow, kalian lihat lidahnya menjulur keluar? Ya, dia sesekali mendorong lidahnya keluar dari mulutnya untuk mencium bau. Hebat sekali, bukan? Kita menggunakan hidung untuk mencium. Tapi dia menggunakan lidahnya. Ya, dan dia adalah seekor ular boa pembelit. Wow, lihatlah, dia membelitkan tubuhnya di pohon dengan nyaman. Wow, halo. Wow, aku harap harinya sungguh menyenangkan. Wow, dia sangat besar. Saat ini panjangnya sekitar 7 kaki. Ya, itu sekitar 2,3 meter panjangnya. Wow, tapi sebenarnya dia bisa menjadi jauh lebih besar lagi. Bahkan lebih besar dari ini. Wow, ya. Panjangnya bisa mencapai 12 kaki. Itu sekitar 4 meter panjangnya. Wow, itu sungguh luar biasa. Wow, lihat ini. Ini adalah Blue. Dan Blue adalah seekor bengkarung berlidah biru. Dia terlihat seperti ular, ya kan? Ya, ular berkaki. Tapi dia bukan ular. Dia seekor kadal. Wow, dia terlihat keren. Wow, kalian lihat lidahnya? Ya, warnanya biru. Tentu saja, aku yakin hewan pemangsa akan mengira lidahnya itu beracun. Ya, wah, dan kalian lihat telinganya? Wow, pasti pendengarannya sangat baik. Hei, apa kabar? Apakah harimu menyenangkan? Wah. Wow, lihat. Ini Tat dan yang ini Sairo. Wow, lihat mereka. Hai. Mereka adalah kura-kura Mesir. Ya, waktu aku mendengar kata kura-kura, aku bayangkan penyu yang besar. Tapi mereka sebenarnya sudah dewasa. Wow, hei kalian mau kemana? Apakah mereka lapar? Sebenarnya mereka hidup di padang pasir. Ya, wah, itu masuk akal karena mereka kura-kura Mesir. Wah, lihat, mereka saling mengikuti. Kelihatannya seru. Wah. Wow. Halo penguin. Yeah. Kalian lihat itu? Itu tadi penguin yang lucu. Wow. Kita sudah melewati hari yang menyenangkan di kebun binatang Woodland Park, Seattle, Washington. Ya, aku sangat senang bisa berjumpa dengan semua hewan luar biasa. Hei, apa hewan favoritmu? Wow, itu hewan yang luar biasa. Ya, ini akhir dari video ini. Tapi, jika kalian ingin tonton videoku yang lain, kalian bisa tinggal mencari namaku. Maukah kalian mengeja namaku bersama?
B-L-I-P-P-I. Blippi. Bagus sekali. Baiklah, sampai jumpa. Dadah. Aku Blippi. Hari ini kita berada di Institut Sungai Wenatchee. Ya, ini adalah pusat pembelajaran lingkungan. Haha, hari ini kau dan aku akan membawa sebuah teropong dan pergi mencari burung. Apa kalian suka burung? Iya, aku juga suka. Saat kita mengeksplorasi, mungkin kita semua akan menemukan hal-hal yang lain. Ayo! Oh, hei, aku menggunakan teropongku untuk mencari dan menemukan burung. Apa kalian suka burung? Ya, aku juga suka. Kou, kou, cup, 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 cup. Haha, oh, burung itu sangat keren. Oh, pasti seru kan kalau kita bisa terbang? Iya, hei, coba lihat ini. Ini adalah teropong milikku. Ya, aku menggunakannya agar aku bisa melihat burung dari jauh. Ya, rasanya kita seperti berada dekat dengan mereka. Jadi, kalian akan tetap bisa memberi mereka ruang, tapi bisa mengamati mereka dari jauh. Kalian melihat burung di sekitar sini? Oh iya, itu dia. Kalian lihat? Wow, apa warna burung itu? Oh, iya, kalian benar. Warnanya kuning. Wow, itu burung yang sangat cantik. Hei, aku punya ide. Bagaimana kalau aku membuka buku burung dan mencari burung jenis apa itu? Bukan burung yang ini. Bukan yang ini juga. Oh, iya. Ini dia. Ini dia burung yang tadi. Ini adalah burung Goldfinch Amerika. Wow, dia lucu sekali dan dia berwarna kuning. Hei, dan disebutkan bahwa dia adalah burung khas negara bagian Washington, yaitu tempat kita berada sekarang. Ya, di sini, di Leavenworth. Wow, oke, panjangnya sekitar 5 inci, yaitu sekitar 13 cm. Halo, burung kecil. Bisa bertelur 4-6 butir. Itu menarik, oke. Makanannya biji-bijian dan serangga. Ya, nyam. Dan, katanya mereka juga biasanya hampir selalu dalam kelompok kecil. Wow, itu berarti pasti ada beberapa ekor lagi di dekat sini. Ini menyenangkan. Mereka bermigrasi dengan sekitar 20 ekor burung lainnya. Wow, mereka sangat keren. Baiklah, aku akan meneruskan pencarianku. Aku tidak bisa menemukan burung lain. Apa kalian lihat ada burung di sini? Apa kalian melihatnya? Di mana? Oh, kalian benar, di sana. Wow, kalian mendengarnya? Iya, itu pasti burung pelatuk. Aku suka burung pelatuk. Oke, aku akan mengeluarkan buku burungku dan melihat jenis burung pelatuk apakah itu. Wow, burung yang menakjubkan. Oke, mari kita lihat. Bukan yang ini. Oh, ya, pasti yang ini. Ini pasti adalah burung pelatuk Downy. Wow, tingginya sekitar 6 inci atau sekitar 15 cm. Dia sedang mematuk pohon itu untuk mencari serangga atau bahkan membuat sarang. Wow, bisa bertelur dari 3 sampai 5 butir. Oke, makanannya serangga dan biji-bijian. Ya, serangga dan biji-bijian. Pola makan yang bagus sekali. Wow, itu burung yang sangat keren.
Hei, aku punya ide. Aku akan menggunakan teropongku untuk melihat lebih dekat lagi. Itu dia. Wow, dia adalah burung yang sangat cantik. Wow. Wah. Baiklah, akan aku simpan dulu dan mari kita cari burung lainnya. Sampai nanti. Oh, wow, mencari burung bersama-sama menyenangkan, bukan? Iya, aku sangat menyukai burung. Hei, coba lihat ini. Wow, ini adalah pohon pinus. Biasanya beberapa burung suka bertengger di pohon jenis ini. Kira-kira ada burung di sekitar sini tidak ya? Mari kita lihat. Gunakan teropong kita. Coba kita lihat. Ya, itu ada seekor burung. Kalian lihatnya? Wow, apa warna dari burung itu? Ya, kelihatannya kepalanya berwarna hitam. Dan ada warna putih juga. Dan sedikit warna abu-abu. Oke, mari lihat buku burung kita dan lihat jenis burung apakah itu. Oh ya, ini dia. Oke, coba kita lihat. Bukan yang itu. Bukan. Bukan yang itu. Yang mana ya? Ada banyak sekali jenis burung. Aku menemukannya. Ya, ini dia. Ini burung cikedi kepala hitam. Wow, dia lucu sekali. Tingginya sekitar 5 inci atau sekitar 13 cm. Ya, itu bisa bertelur 5 sampai 7 butir. Itu jumlah yang cukup banyak. Dan juga mereka, sepertinya mereka harus makan setiap hari di musim dingin. Wow, mereka makan banyak sekali. Wow, kalian bisa temukan mereka di halaman belakang rumah. Di sekitar negara bagian Washington, wow, sering dijumpai di kebun belakang. Ya, mereka burung yang keren. Wow, seru sekali ya teman-teman, eksplorasi sambil mencari burung. Apa kalian melihat ada burung di sekitar sini? Ya, aku tidak bisa melihatnya. Bagaimana kalau pakai teropong untuk melihat lebih dekat? Baiklah. Oh, itu dia. Yeah. Wow. Ya, burung yang sangat cantik. Baiklah, mari kita lihat buku burung ini. Dan kita lihat jenis burung apakah itu. Yang mana ya? Bukan yang ini. Bukan yang ini. Ya, ini dia. Ini adalah burung waxwing aras. Wow, dia lucu sekali. Wow, kata buku ini tingginya sekitar 7,5 inci, sekitar 19 cm. Wah, coba lihat. Burung ini menetaskan 4 sampai 6 butir telur. Itu jumlah yang banyak. Mereka juga memakan biji pohon aras, buah-buahan, dan serangga. Wow, burung yang sangat hebat. Aku suka burung waxwing aras. Baiklah, mari kita simpan buku ini dan tinggalkan burung itu. Lalu kita cari burung yang lain. Ayo. Wow, aku senang sekali bisa menemukan semua burung ini bersama kalian. Dan kalian suka burung? Yeah! Oh, burung memang sangat keren. Aku suka sayap dan bulu mereka juga. Wah, hei, aku punya satu hal lain untuk kita lakukan bersama-sama. Baiklah, ayo kita lihat. Ini bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat rumah burungmu sendiri, juga mewarnainya. Oke,
Pertama, ambil selembar kayu ini dan kita dirikan kedua dindingnya. Ya, sempurna. Ini dia. Nah, sekarang pintu depannya. Oh, kalian harus menjajarkannya. Oh, nah seperti ini. Wow, bagus sekali. Lihat. Oh, hey, apa ini? Ya, ini adalah hati. Wow. Nah, hati ini akan menjadi pintu masuk bagi burung untuk masuk ke rumah ini. Oke, pasang pintu belakangnya. Ya, ini dia. Ayo sejajarkan. Oh, bagus sekali. Ini dia. Sedikit sulit, tapi hasilnya bagus. Oke, ini dia. Apa yang kurang? Ya, atapnya. Oke. Nah, ada satu bagian di sini. Seperti ini. Oke, lalu ambil bagian yang kedua. Coba lihat ini. Sekarang kita punya sebuah rumah burung. Oke, sekarang kita harus mengikat tali ini tepat di atasnya. Lihat tali ini? Jika kita mengikatnya di sini, maka rumah burung ini bisa digantungkan di dahan pohon yang mana saja. Ya, kalau kita menggantungnya di dahan pohon, maka burung-burung akan memiliki rumahnya sendiri. Kelihatannya nyaman, ya kan? Wow. Oh, oke. Tapi kita belum selesai. Kita masih harus mengecatnya. Nah, aku punya sebatang kuas dan cat warna. Oh, lihat ini. Wow. Oke, kita celupkan kuas ini di cat. Kita gunakan warna oranye. Sekarang, kita bisa mengecat sisi ini. Aku akan menulis sebuah huruf. Oke. Kalian tahu ini huruf apa? Tampaknya huruf I atau L, tapi belum selesai. Ini dia. Ya, kalian benar. Ini huruf B untuk burung. Itu karena kita melihat banyak burung hari ini. Oke, bilas kuas kita. Nah, kita sudah punya huruf B. Mari kita buat yang lain. Desain yang lain di sisi lainnya. Ini warna favoritku yang kedua. Ya, sebenarnya aku suka keduanya. Oh ya, biru dan oranye. Ini dia. Oke. Kita akan menulis huruf yang lain. Oke? Ini dia. Bisa kalian tebak? Ya, kelihatannya seperti huruf I atau L lagi ya. Wow, iya. Ya. Aku menulis huruf B lagi. Ya, kali ini B untuk Blippi. Wow, huruf B untuk Blippi dan B untuk burung. Baiklah, sekarang waktunya kita menggantung rumah burung ini di dahan. Jadi, burung-burung itu akan punya rumah sendiri. Ayo. Wow, lihat ini. Pohon yang sempurna untuk rumah burung yang sempurna. Wow, ini adalah pohon pinus. Kalian lihat jarum pinus yang panjang ini? Ya, beberapa jenis burung suka bertengger di pohon semacam ini. Jadi, ayo taruh rumah burung ini di sini. Sepertinya ini dahan yang sempurna ya. Ya, begitu. Wow, kelihatannya bagaimana? Pasti nyaman sekali, bukan? Hahaha, ya kalian benar. Kalau aku adalah burung, aku pasti mau masuk ke dalamnya. Baiklah, ini adalah akhir video ini. Tapi jika kalian mau tonton videoku yang lain, kalian bisa tinggal mencari namaku saja. Maukah mengeja namaku bersama?
B-L-I-P-P-I. Blippi. Bagus sekali. Baiklah, aku harus pulang sekarang. Hai, ini aku Blippi dan aku punya mainan truk pemadam yang keren. Ini terlihat seperti truk pemadam sungguhan dengan selang dan klakson, din-din, din-din, dan roda dan ban yang sangat besar. Menurutku, menjadi pemadam kebakaran itu sungguh sangat keren. Iya. Wow, coba lihat. Ini sebuah tiang pemadam kebakaran sungguhan. Hei, mari kita meluncur ke bawah. Oke, mari kita lakukan pada hitungan ketiga. Kalian siap? Oke, ini dia. 1, 2, 3. Wow, aku jadi sedikit pusing. Oh, lihatlah, itu pemadam kebakaran. Halo. Menurutku, pemadam kebakaran itu pekerjaan yang sangat penting karena mereka membantu menyelamatkan nyawa orang dan memadamkan api. Dengan selang air yang besar. Hei, lihatlah. Itu pekerjaan lain yang bisa kalian lakukan. Kalian bisa menjadi pilot, ya, dan menerbangkan pesawat yang sangat besar. Hei, kalian juga bisa menjadi insinyur. Oh, apa pekerjaan insinyur ya? Mereka sangat pintar matematika, ya, seperti menambah angka atau mengurangi angka. Dan mereka merancang berbagai hal agar orang-orang bisa membuatnya. Kik, 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 kuk, 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 kik, kik, kik. Bercanda. Hei, jika besar nanti kalian mau jadi apa? Kedengarannya sangat keren. Aku juga mau jadi itu. Hei, aku punya ide yang sangat keren. Bagaimana jika kita pergi ke sebuah tempat di mana kita bisa berpura-pura mengerjakan berbagai pekerjaan? Oh, itu pasti akan sangat seru dan menarik. Lalu, kalian memilih pekerjaan favorit kalian. Oke, maukah kalian pergi bersamaku? Hihi, ya, ayo, pergi. Sampai ketemu di sana. Hei, kita sudah sampai di Museum Anak Great Exploration di St. Petersburg, Florida. Iya, dan aku tidak sabar mempelajari berbagai jenis pekerjaan. Ayo, woohoo! Ini adalah salah satu tempat favoritku. Ini adalah sebuah oven pizza di dalam restoran pizza. Wow, salah satu pekerjaan yang bisa kalian lakukan ketika besar adalah menjadi koki. Koki itu sangat keren. Ya, koki bertanggung jawab untuk memasak makanan di restoran. Dan aku suka sekali membuat pizza. Iya, rasanya sangat lezat. Hei, aku punya ide. Bagaimana kalau kita membuat pizza bersama-sama? Oke, ini dia. Pertama-tama, kita harus memakai nampan pizza untuk memasukkan pizza ke dalam oven yang sangat panas. Karena kita tidak ingin menyentuhnya. Oke, kita punya itu dan kita ambil piring besi. Ya, pertama-tama kita harus mulai dari adonan pizza. Iya, kita ambil adonan pizza ini. Oh, dan terkadang ketika mengambil adonan pizza, mereka mengkerut menjadi bola kecil. Jadi, ya, kalian harus meregangkannya. Dan terkadang diputar juga. Oh, seperti ini. Dan itu membantu kita agar bentuknya menjadi lingkaran. Ya, coba lihat. Bentuk lingkaran. Bagus sekali. Oke, simpan adonan pizzanya. Sekarang kita tambahkan topping yang lezat. Hei, kalian punya topping pizza favorit? Aku juga suka yang itu. Oke, mari kita mulai. Oke, kita oleskan saus tomat. Oh, ini kesukaanku, keju. Aku suka pizza dengan keju yang sangat banyak. Oke, tabur keju di sini. Dan sekarang kita bisa tambahkan toppingnya. Kita punya bayam. Sungguh lezat. Dan kita punya zaitun hitam. Wow, dan mereka sudah teriris. Ya, kita taruh di sana. Kita punya, wow. Kalian tahu ini apa? Ya, ini adalah jamur.
kita tambahkan ini juga. Kita tambahkan bawang. Lalu, setelah pizzanya selesai, kita akan masukkan ke dalam oven. Kalian tunggu. Dan kelihatannya pizza kita ini sangatlah lezat dan sudah matang. Ya, sekarang kita masukkan ke dalam kotak. Ayo. Ya, wow, kalian telah berhasil membuat pizza bersama denganku. Dan sekarang bagian favoritku. Kita bisa cicipi pizzanya. Pizza ini benar-benar lezat. Dan itu karena kalian membantuku membuatnya. Terima kasih banyak ya. Wow, benar-benar seru untuk belajar menjadi koki. Bisa membuat banyak pizza yang sangat enak. Iya. Wow, lihat di sebelah sini. Wow, ada banyak sekali macam-macam hewan. Aku suka hewan. Hei, kalian punya hewan favorit? Ya, aku juga suka hewan itu. Ayo kita lihat, kita punya beberapa kucing. Dan kita punya, oh ini terlihat seperti anjing yang sangat besar. Halo anjing lucu. Guguk, 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 guguk. Lucu sekali. Wow, lihat di sini ada burung beo warna-warni dan kelinci lucu. Ya, mari kita lihat lebih dekat. Ayo. Wow, lihat tempat ini. Tempat ini adalah ruang dokter hewan. Ya, dokter hewan atau DH, mereka adalah orang yang mengurusi hewan yang sakit atau yang terluka. Iya. Wow, lihatlah, ada hewan yang sangat lucu di sini. Halo. Oh, anak anjing ini lucu sekali, tetapi kita ingin memastikan dia baik-baik saja. Jadi, hal pertama yang kita lakukan adalah melakukan tes MRI. Ya, tes MRI bisa dibilang adalah pemindai yang menggunakan magnet untuk mengambil gambar anak anjing ini. Tapi bukan gambar dari luar saat dia tersenyum, melainkan gambar dari dalam tubuhnya, seperti tulang. Dan untuk memastikan kalau tulangnya tidak patah dan dia baik-baik saja. Coba kita lihat. Oke, manis. Wow, lihat itu. MRI-nya memperlihatkan bagian dalam kaki anak anjing ini. Wow, itu keren sekali. Nah, anak anjing ini kelihatannya tidak apa-apa, tapi ternyata kakinya sedang sakit, jadi kita akan mengobatinya. Iya. Oke, ini dia. Hal pertama yang kita lakukan adalah menempelkan perban pada kakinya. Kupakaikan sekarang. Oh, lihat, kita berhasil. Kita memberi perban pada anjing ini. Dia akan merasa baikan secepatnya. Dan selanjutnya kita akan memberi anak anjing ini obat-obatan. Ini dia, sobat. Guguk. Dia senang dan sudah merasa baikan. Iya. Dan hal terakhir yang akan kita lakukan adalah memasang corong ini di lehernya karena terkadang anak anjing terlalu bersemangat dan mereka melepas perbannya sendiri. Kita tidak mau itu terjadi sampai dia sembuh total. Guguk, guguk. Dia sangat lucu. Iya, aku suka menjadi dokter hewan. Menjadi dokter hewan sangatlah seru karena kita bisa belajar tentang hewan dan cara merawat mereka jika mereka sakit atau terluka. Wow, ini sungguh luar biasa. Wow, coba lihat benda ini. Sebuah truk pemadam. Iya. Wow, truk pemadam itu sangat keren. Perhatikan ini. Mereka punya roda dan juga ban yang sangat tebal. Wow. Juga dilengkapi dengan lampu terang dan bemper besi. Pasti sangat menyenangkan ketika ini dikendarai. Ayo. Wow, naik truk pemadam itu sangatlah seru. Dan lihat ini. Ya, benda ini adalah sirene pemadam kebakaran. Dan bunyinya adalah seperti ini. Ninu, 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 ninu. Ya, ketika para pemadam harus menyelamatkan orang dari api, mereka menyalakan ini dan membunyikan klaksonnya. Tet, 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 tet.
dan memberitahu semua orang di sekitar bahwa ada keadaan gawat yang sedang terjadi, sehingga orang harus memberi jalan, ya, supaya mereka bisa sampai dengan lebih cepat dan selamat sampai tujuan. Wow, dan lihatlah ini. Ini adalah salah satu bagian penting dari truk pemadam. Coba lihat, ini adalah tangga. Dan ini benar-benar membantu para pemadam kebakaran untuk meraih gedung yang sangat tinggi agar bisa menyelamatkan orang dan memadamkan api dengan selang air. Wih, wush. Oh, lihat, ini adalah katup untuk ditempelkan ke selang airnya. Psh, tapi ini adalah selang yang sangat besar, tidak seperti sebuah selang biasa yang ada di halaman rumah kalian. Ini sangat kuat. Wush, dipakai memadamkan api dan menyelamatkan orang-orang. Yeah, ayo. Wow, lihat ini. Ini adalah tiang pemadam. Wow. Tiang pemadam itu benar-benar berguna. Karena di dalam gedung pemadam, para pemadamnya, mereka semua tinggal di lantai 2. Dan tentu saja truknya ada di lantai 1. Jadi tiangnya membantu mereka untuk tidak memakai tangga. Hihihi. Wow, kalian lihat ini? Ya, ini adalah seragam pemadam kebakaran. Ini sangat keren karena tahan api. Ya. Jika kita ada di dalam api, itu sangatlah berbahaya karena baju kita mudah sekali terbakar. Mereka bisa cepat terbakar, tapi tidak pemadam kebakaran. Mereka bisa langsung menyelamatkan karena mereka tahan api. Wow, dan kalian lihat helm ini? Ya, lihatlah ini. Pemadam kebakaran ini mempunyai helm yang sangat keren, berwarna kuning. Dan itu melindungi kepala mereka dari benda-benda yang mungkin menimpa mereka. Wow, coba lihat ini. Iya, ini adalah selang air yang sangat kuat. Wow, benar-benar keren. Di sini ada begitu banyak katup pengaturnya. Dan lihatlah, ini sangat besar. Supaya bisa memberikan semprotan yang kuat untuk memadamkan api. Iya. Wow, mungkin suatu saat kita bisa menjadi pemadam kebakaran juga. Dan kita menolong orang-orang. Tapi untuk menjadi pemadam kebakaran, kalian harus sangat pemberani. Ya, berani. Hei, kalian tahu apa artinya berani? Ya, ketika kalian berani artinya mungkin kalian takut sesuatu tapi tetap melakukannya karena kalian harus menolong orang supaya aman. Wow, aku juga mau melakukan pekerjaan yang bisa menolong orang. Iya, itu pasti luar biasa. Wow, lihat tempat kita sekarang. Ya, pekerjaan lainnya ketika kalian besar nanti adalah menjadi perawat. Iya, menjadi perawat itu merupakan pekerjaan yang hebat karena kalian membantu merawat orang lain dan memastikan mereka sembuh ketika sakit. Mari kita lihat apa saja yang dilakukan oleh perawat. Ya. Wow, lihat ini. Kalian melihatnya? Ini adalah tulang rangka manusia. Wow, ada banyak sekali tulangnya. Ya, tulang. Kalian tahu apa itu tulang? Ya, ini adalah jenis-jenis tulang dan tulang membantu kalian untuk berdiri. Ya, itu membantu kalian berdiri dengan tegak. Ya, mereka ada di balik kulit kalian. Tulang sangatlah penting dan menjaga tulang kalian itu juga penting. Nah, belajar tentang tulang itu sangatlah bagus karena jika tulang kalian patah, kalian bisa mengunjungi perawat dan mereka akan membantu. Ayo. Wow, coba lihat kotak ini. Sungguh menyilaukan. Oh, ini dapat membantu kita untuk melihat berbagai sinar X. Ya, wow, benda ini adalah hasil dari sinar X. Dan mungkin terlihat seperti lembaran hitam saja. Tapi sebenarnya ini adalah gambar di dalam tanganmu. Jadi ketika kita menaruhnya di sini, kita bisa membaca sinar X-nya. Ya, kalian bisa melihat berbagai macam tulang di dalam tangan kalian. Wow, dan mengambil gambar sinar X di tangan itu sangatlah membantu. Karena jika tulang kalian patah, perawat bisa bilang, tulang yang ini yang patah. Kemudian mereka mengobatinya. Oke. Ya, sinar X dan perawat itu luar biasa. Wow, dan lihat yang satu ini. Hal lain yang bisa kalian lakukan ketika mengunjungi perawat. Mereka bisa memberitahu tinggi badanmu. Wow, coba lihat. Tinggiku adalah 180 cm. Itu lumayan tinggi ya. Hei, kalian tahu berapa tinggi kalian?
Wow, itu juga lumayan tinggi. Dan setelah kalian tumbuh, pasti lebih tinggi lagi. Mungkin 177, 182, atau 185, atau 213 cm. Wow, itu tinggi sekali. Menjadi perawat itu pekerjaan luar biasa. Mungkin suatu hari, aku akan jadi perawat dan bisa membantu orang jadi lebih sehat. Iya. Nah, tadi itu seru sekali ya. Hei, aku pergi dulu sebentar ya. Woo. Hei, wow, mempelajari berbagai macam jenis pekerjaan itu sungguh-sungguh menyenangkan. Hihi, ada banyak macamnya. Wow. Hei, pekerjaan mana yang menjadi favorit kalian? Ya, aku juga sangat suka yang itu. Melakukannya bersama kalian sungguh menyenangkan. Hihi. Wow, lihat yang satu ini. Ayo. Wow, kalian bisa membacanya? Pojok keingintahuan. Wow, itu artinya waktunya untuk pojok keingintahuan, di mana kita bisa belajar berbagai macam hal. Tapi aku penasaran apa yang kita pelajari hari ini. Aku rasa kau dan aku harus mencari tahu sendiri. Aku sudah tidak sabar. Ayo! Hai, selamat datang di Pojok Keingintahuan, di mana kita akan melukis gambar indah bersama-sama. Dan kita punya semua yang kita butuhkan. Kita punya cat. Lihat, kita punya 3 warna berbeda. Biru, kuning, dan merah. Warna-warna ini sangatlah penting karena mereka adalah warna primer. Dan warna primer digunakan untuk dicampurkan dan menghasilkan warna lainnya dalam pelangi. Jadi kita akan menggunakan cat ini untuk melukis gambar yang indah. Nah, kita butuh palet dengan cat dan sebuah kuas. Oke, pertama mari kita basahi kuasnya. Lalu kita oles catnya. Oke, nah pertama, kita akan membuat warna oranye jeruk yang keren. Karena itu adalah buah dan juga warna favoritku. Jadi kita mulai dengan sedikit kuning. Wow, memadukan warna cat itu seru. Kita akan buat lingkaran. Wow, lihat, kita membuat lingkaran kuning. Tapi warnanya masih belum tepat. Jadi kita akan tambahkan warna primer lainnya. Merah. Hanya sedikit warna merah dan sedikit air. Lalu kalian bisa campurkan agar menjadi oranye. Wow, lihat betapa indahnya warna ini. Ada sedikit warna merah dan sedikit warna kuning dan banyak warna oranye. Wow, belajar warna dengan kalian dan melukis gambar yang indah benar-benar seru. Sekarang waktunya membersihkan kuasku. Ups, sepertinya jalanan macet. Wow, mempelajari berbagai jenis pekerjaan bersama kalian itu benar-benar menyenangkan. Wow, ada banyak sekali macamnya. Nah, meski belum memilih pekerjaan favorit kalian, itu bukan masalah. Kalian masih punya banyak waktu. Kalian harus tetap mencari dan tetap penasaran. Dan ku yakin kalian temukan pekerjaan idaman ketika kalian dewasa. Ya, aku sedang bersenang-senang dengan truk-truk ini. Ada truk pemadam, ada truk daur ulang. Wow, dan kendaraan konstruksi dengan lengan penggali atau ekskavator. Nah, ini adalah akhir dari video ini. Tapi, jika ingin menonton videoku yang lain, kalian hanya perlu mencari namaku. Hey, mau mengejar namaku bersama-sama? BLIPPI, Blippi. Bagus sekali. Nah, sampai jumpa lagi. Ayo teman-teman, belajar itu asik. Banyak ilmu baru membuatmu teriak.